Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di kota Sorong dengan selamat setelah 15 hari pelayaran dari Singapura. Ini adalah rute yang kami lalui. Dari Singapura ke Batam, lalu Selat Bangka Belitung, meninggalkan Laut Cina Selatan, memasuki Laut Jawa, stop di Pulau Karimun Jawa, lalu stop lagi di Surabaya untuk isi minyak, melewati pulau-pulau Madura, crossing Laut Masa Lembu, melewati Selat Selayar, melewati Selatan Bau-Bau dan Wakatobi, masuk ke Laut Banda, menuju Ambon untuk isi minyak lagi, lalu sampai di kota Sorong di Papua. Beruntung sekali kami bisa dapat mooring, dan posisi mooring juga dekat dengan daratan Pulau Dom. Kapal sudah terikat aman di mooring, dan kami bisa istirahat. Tidak ada aktivitas apapun hari ini, selain menunggu agen yang datang menjemput dokumen. Di Sorong kami ada 6 hari lagi untuk mempersiapkan kapal sebelum bos datang. Ada banyak pekerjaan sebelum trip, menggosok dek, polis stainless, sudah banyak berkarat karena 15 hari pelayaran, cuci kapal dan lain-lain. Ada banyak kapal wisata pinisi di sini. Mereka standby menunggu trip berikutnya. Hujan-hujan, kita makan di kampung, masih panas. Hari kedua saya mendapat 3 orang pekerja harian untuk membantu gosok dek. Tapi keesokan harinya mereka tidak datang tanpa kabar. Halte Dom, tempat penjemputan. Ini feri-feri lokal nih, speedboat lokal ke Pulau Dom. Air jernih sini. Saya lagi tunggu orang mau kerja di kapal, gosok-gosok dek hari ini. Kemarin sudah dapat 4 orang baru gosok dek 1 hari, mereka menyerah. Hari ini tidak datang, jadi cari pengganti dulu. Tidak tahan mereka gosok dek. Ini pelabuhan Dom. Ini pelabuhan penyeberangan body atau boat ke Pulau Dom sana. Airnya jernih, tapi banyak sampah. Menunggu jemputan. Ini dia dijemput sama Gilang. Baru hujan lagi. Beruntung Matt punya kerabat di Sorong dan dia dapat 5 orang pekerja harian. Saya tidak ingin kru terlalu lelah sebelum trip. Kami harus jaga kondisi. Apalagi di Sorong sedang banyak hujan. Gas kan dia. Detik-detik proklamasi nih. Kita ada dia suka mulu nih, tapi dia mulu malam-malam nih. Hujan balik lagi. Rasanya ingin makan ikan bakar malam ini. Saya dapat informasi kalau ada spot tenggiri di dekat Pulau Dom. Mumpung hari ini air laut juga agak sedikit jernih. Kita coba spot tenggiri di kota Sorong. Saya perlu sedikit melemaskan otot setelah seharian bekerja. Gilang adalah kapten tender kita hari ini. Kami menuju dermaga di Sorong untuk menjemput Badui yang punya spot.
Ini adalah Baduy. Beliau orang lama dalam komunitas spearfishing Indonesia. Saya pertama kali bertemu dengannya 2014 lalu saat kami trip spearfishing ke Pulau Damar di Pulau Seribu, Jakarta. Dan hari ini baru bertemu lagi. Dia sudah lama hijrah ke kota Sorong dan berkeluarga di sini dan cukup mengenal daerah Raja Ampat dan penduduk lokalnya. Dan untuk trip selama di Raja Ampat, beliau akan menjadi bagian dari kru The Maggie. Tadi saya pikir nggak bisa lari, selesai juga. Bikin apa tadi? Itu ngecat dek. Langsung ini? Langsung lah, ya? Mau Apa dulu? kalau stress ini kalau nelayan banyak berarti tenggiri main. Keluar sini toh? Ya. Oke. Harus ke sana toh? Iya, harus ke sana. Kalau harus di sini berarti. Kami sudah sampai di spot. Spot ini adalah karang dangkal di laut terbuka. Ada ikan osi. Terlihat liak air karena pergolakan arus dari dasar laut. Kami mencari posisi kepala arus karena biasanya di sanalah ikan predator berada. Ini dalam. Dia paling dasar tuh berapa? Dan paling dalam. Paling dalam kalau di sini dangkal paling 10 15. Oh. Ke arah sana, dalam itu ke arah Sorong. Ke arah Sorong. Oke, oh ini sudah dalam nih di sini. Coba aja lah yuk. Coba aja. Nah, coba aja. Ini harus Kami kesana, menyiapkan alat tempur dan bersiap untuk berburu. Saya langsung saja menyelam. Kedalamannya sekitar 8-10 meter. Kebetulan hari ini saya tidak membawa divecom atau jam untuk mengukur kedalaman laut. Saya mendarat di dasar laut mencari posisi menunggu ikan. Benar saja, belum lama menunggu seekor ikan tenggiri berukuran sedang datang mendekat. Penasaran ingin memeriksa apa yang baru saja mendarat. Tapi ternyata penasaran itu membuatnya menjadi rezeki untuk saya hari ini. Ikan tenggiri hanya kejang-kejang tanpa perlawanan. Sepertinya busur mengenai tulang tengahnya. Saya naik ke permukaan dan mengamankan ikan di pelampung. Alhamdulillah, rezeki tidak kemana. Pertama turun langsung dapat tenggiri.
Saya menyelam lagi di lokasi yang sama, berharap mengulang keberuntungan. Tapi ternyata zonk, dan arus terasa semakin kuat. Saatnya untuk pindah ke lokasi lain. Ini kena air jernih pagi mungkin bagus ini. Ya. Kami menuju spot karang dangkal lagi. Tapi kali ini lokasinya dekat dengan hutan bakau. Target ikan di spot berikutnya adalah ikan kakap bakau, ikan katarap, dan kerapu sunu. Sisir aja karangnya, sisir sampai mana ujungnya. Di spot ini lebih dangkal dari spot sebelumnya. Tapi di sini saya tidak bisa maksimal menahan napas. Karena sugesti dan rasa khawatir kalau ada buaya di sekitar. Karena lokasi yang dekat dengan hutan bakau. Tapi Baduy meyakinkan saya untuk tenang karena dia sudah sering berburu di lokasi ini. Suksesnya free-dive atau selam bebas itu sangat bergantung dari kondisi rileks dan tenangnya tubuh kita saat melakukan penyelaman. Karena rasa tenang dan santai membuat ritme detak jantung kita menjadi normal. Alhasil, kita dapat bertahan di dalam air, menahan napas lebih lama. Seekor kerapu sunu berhasil saya tembak, tapi sayang, baterai GoPro habis saat kejadian penembakan berlangsung. Oke, ini hasil sore ini, satu ekor tenggiri kerapu sunu. Bolehlah kita potong sudah ya. Segini ya tebalnya. Ya, bebas atur aja. Yang tebal nanti dia Tipis lagi pula. ya. Tangannya kurang besar. Itu sudah. Ya, beli dulu belanja sorong. Iya, nanti kita beli. Masih sorong. Nice. Berapa orang kita nih? Loh, ada pisau yang lebih Bermanfaat. lebih. Kapan ada di 212? Hah, Ini tasnya udah bermartabat ini. potong-potong. Ah, kan? Ini boleh. Jolo, langa. Ayo, ada yang mau, sisa ekor nih, sisa ekor. Ayo, ada yang mau, sisa ekor nih. Mori.
Sama Mbak Dwi turun nih tadi sore. Dapat tenggiri satu. Lumayan. Enak nih, bagian paling enak ini. Wah, my favorite part. The head. Sedap ini, sedap kakak. Hei, makan. Hei, hasil tenggiri hasil mandi sore. Ambil lagi dong, Dot. Ya pastilah. Woi, kalau kurang kita potong lagi. Macam Tenggiri segar punya. Aduh. belum saja. Yuk, silahkan. Saya nunggu kepala ini. Ini kepala beta punya ini. Kita tes dulu satu. Mantap. Baru kasih ini lagi, garam. Nah, ini aja. Ini hasil mandi sore, makan malam tenggiri bakar pakai sambal hijau. Ini bagian kepala nih. Nyam. Banyak kali ya. Banyak kali ya. Terbaik. Cuma harus ikan masaknya. Dia harus juicy ya. Dia tidak boleh terlalu kering. Sekali nih. Di Sorong kami tidak bisa memproduksi air tawar karena air laut yang kotor. Jadi 2 hari sekali ada yang datang mensuplai air tawar untuk kami. Jauh. Pada satu kesempatan, saya dapat berkunjung ke kapal Silolona. Ini adalah kapal di mana pertama kali saya bekerja, tahun 2005. Diantar oleh Bang Nasir, beliau adalah serang atau bosun atau kepala tukang di kapal ini. Beliau menjadi salah satu orang yang pertama yang membangun kapal ini. Saya kasih tiga ke sini. Woi. Dulu kamar saya dulu di sini nih. Wah. Kamar mesin juga makin luas sudah.
Dari kapal Silolona, saya silaturahmi ke kapal Datu Bua, adik dari kapal Silolona. Di sana ada Kapten Kamto yang juga sudah lama saya kenal dari Silolona. Saya memerlukan beberapa informasi dari beliau tentang Raja Ampat. Jadi masuk ke dokumen sini toh. Terus kali biru kita nginap dulu di situ satu malam, besoknya balik lagi. Iya. Bisa ya. Harus tunggu dulu ya. Berarti kamu nanti cek di sini kan nanti Ini sauna seperti ini sauna. ada pakai juga. Kita belum kecil deh. Oke, bisa bilang untuk 2-3 jam. Selesai itu sore masuk. Oke, balik dulu besok pagi-pagi biar belum ramai baru ke sana. Dari sini katanya weekend ramai di situ. Pernah masuk tapi Dulu dua kali sekali. saya. Dulu sama sebenarnya pernah, masih belum jadi dulu kan. Iya, bisa masuk juga aja. Iya. Bisa nggak masuk kapal di depan kampung? Anchor di situ. Bisa itu kapal-kapal ombak biru, ombak putih masuk. Masuk sampai di kampung ya. Harus buka juga ya. Ini yang saya balik ke Moskon, diving Moskon, baru saya tembak wayak dulu. Bukan. Moskon saya lihat burung swing cry. Ini swing cry, tembak burung, lihat burung swing cry, habis lihat burung ke wayak langsung. Ini adalah suasana pagi saat Idul Fitri. Untuk kali pertama, saya merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Alhamdulillah bisa merasakan suasana Idul Fitri di Pulau Dom, di kota Sorong. Suara takbir bersaut-sautan dari beberapa masjid di Pulau Dom. Suasana kemenangan setelah 1 bulan berpuasa, apalagi saat berlayar. Dodi mengantar kami mendarat untuk sholat Id. Kami turun di salah satu dermaga milik warga. Masjid tidak jauh dari pantai. Masjid hampir dipenuhi jemaah sholat Id. Dinginnya AC sudah kalah dengan ramainya jemaah. Selesai sholat, saya dan Gilang berjalan menuju Jeti Sahara sambil menikmati suasana di Pulau Dom. Sungsung. Di Sahara Jeti ternyata sedang tidak baik-baik saja. Ada 2 anjing jantan sedang adu mekanik memperebutkan betina. Seekor kadal hijau berjalan malas. Hari ini hari Lebaran, hari libur untuk kami semua. Oke. Sudah ya? Oke. Oke, siang ini kita bakar ikan di Jeti Sahara. Hidup lagi. Lagi. Pulau Dom, Sorong.
naik. Tidak ada. Nggak ada. Sudah. Tadi kan kita di situ. Semuanya ada mesin. Jasa. Iya betul. Sebentar siang kita makan di sini. Sekarang. Sekarang? Iya. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan khianati. Berjanji padaku. Percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata. Asal jangan pernah engkau khianati. Banyak orang keluar kan? Banyak. Full tuh. Bakar. Anibiman. Suasana lebaran di kapal. The Maggie. Selamat Hari Raya. Kue lebaran. Keras. Ini bukan kelapa muda, kelapa dewasa ini. Nah, ikan bakar hasil spear fishing kemarin. Oh, sedap ini. Sambal. ini kan goreng. Ikan goreng, nasi, terus ada ayam bakar lagi. Mari makan. Ayo. Mari makan. Datang lagi. Apaan di ronde kedua? Sudah. Bikin lama itu yang sweet lip itu. Oh iya. Sisik tebal. Tebal. Ah. Selamat makan. Pandang juga tuh. Ya. Ada colek sambal dulu biar enak. Oh, baru ikannya mau makan. Colek sambal dulu ya. Ah, colek sambal lagi. Kembali bekerja. Malam ini saya dan Badui harus menyelesaikan trip plan atau rencana trip kami. Trip pertama adalah 14 hari, lalu trip kedua adalah 21 hari. Trip pertama bos dan keluarga check-in dan check-out di Sorong. Lalu trip kedua check-in di Sorong dan check-out di Ambon. Jarak antara trip pertama dan kedua hanya 1 hari istirahat saja, lalu lanjut ke trip kedua. Tapi malam ini kami fokus membahas trip pertama saja. Bukan, ini mutiaranya di sini. Ya, ini kan mutiara di sini. Terus pantainya di belakang. Pantainya di belakang sih. Ah ini. Oh, iya. Ini kalau air
pasang nggak sedikit mantainya. Pasang habis dia. Habis ya. Tahu saya. Ini kan jalan ke kampung nih masuk. Ke kampung. Iya, ini ubur-ubur sini nih. Buru-buru. Bukan kapal menyengat itu. Oh. Dan kalau saya ke kampung kan bisa di homestay lobster namanya Rajas. Sini. Nah, Oh, ini kan kampung. homestaynya. Saya sering tidur di homestay sini. Ini saya sedang membuat rute untuk trip pertama dari hasil dari diskusi dengan Badui tadi. Jadi saya masukkan ke dalam peta, saya buatkan garisnya. Di sini saya masih memakai peta kertas untuk menjadi acuan dan juga ada peta elektronik untuk bisa melihat lebih detail memakai peta elektronik. Mungkin saya termasuk salah satu generasi terakhir yang masih menyimpan peta kertas di atas kapal ya. Mungkin generasi-generasi berikutnya mereka tidak memakai peta kertas lagi, mereka tidak ada baring-baring peta lagi, tidak ada ukur-ukur seperti ini lagi. Karena mungkin beberapa tahun ke depan generasi berikutnya mereka sudah dapat peta elektronik mungkin yang jauh lebih canggih daripada yang sekarang. Ya. Jadi seperti ini ya. Itu untuk trip pertama. Ya, ini adalah Sorong. Sorong langsung menuju ke Waisai untuk port clearance di Waisai. Selesai port clearance langsung ke Kali Biru. Kali Biru, setelah Kali Biru lalu ke Mioskon. Pulau Mioskon. Setelah Pulau Mioskon lalu ke Swing Cry untuk melihat Bird of Paradise atau burung surga atau burung cendrawasih di sini. Setelah itu menuju ke Pulau Ju ke utara. Langsung ke Pulau Ju. Ini adalah Pulau Ju di utara. Setelah Pulau Ju lalu langsung ke Wayag. Nah, ini adalah Wayag. Sini beberapa hari, mungkin di Wayag paling lama. Setelah Wayag lalu kita ke Aljui Bay, Teluk Aljui. Kita kembali ke selatan menuju Teluk Aljui untuk melihat peternakan mutiara, untuk melihat mutiara di sini. Lalu kita ke Pulau Wofoh. Setelah Wofoh kita ke selatan lagi menuju Pulau Mansuar. Di sini divingnya bagus, jadi kita ke Pulau Mansuar untuk diving. Lalu Pulau Kri. Setelah itu turun mendekati Batanta. Di sini ada sandbank. Kita akan ke sandbank ini untuk barbecue di malam terakhir. Lalu kembali ke Sorong. Begitu. Jadi begitulah rute untuk trip pertama. Jadi trip pertama ini tripnya dari Sorong hanya di Raja Ampat Utara saja. Raja Ampat Utara saja. Dan untuk trip kedua baru kita akan mulai dari Sorong, Utara Raja Ampat, turun ke Misol sampai ke Ambon. Gitu. Tinggal 2 hari lagi trip dimulai. Besok belanja persediaan makanan dan apa yang perlu yang dibutuhkan. Lalu bos datang dan kita mulai trip. Oke, stay tune.